Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, pecinta ikan nila, lele, gurame, ikan mas dan semua jenis ikan. Kembali lagi dengan saya di channel Soleh Farhan 879. Sebelumnya saya doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam kondisi sehat juga sukses. Jadi teman-temanku semua, hari ini kondisi di luar itu gerimis, mendung, dan sepertinya lebih enakan di dalam rumah. Nah, karena itu kesempatan yang baik ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman seputaran dengan ikan nila. Yang pertama adalah pertanyaan dari teman-teman yang berkenaan dengan ikan nila yang kadang itu di dasar kolam terus, ya, kadang ada di permukaan kolam. Ini sering menjadi kebingungan teman-teman yang masih pemula barangkali. Bagi yang sudah mahir atau yang sudah puluhan tahun berbudidaya nila ini tidak mencemaskan. Namun bagi yang pemula ini terkadang mengkhawatirkan, bahkan bisa menjadikan emosi tingkat tinggi, kebingungan. Jadi teman-temanku semua pecinta ikan nila, yang pertama pertanyaan seperti ini. Pak teman-teman, inilah kalau kondisi grogi depan saya ada istri saya, maaf ya teman-teman. Jadi begini teman-teman, kenapa ikan nila saya ini kok jarang sekali muncul ya ke permukaan? Padahal sesekali saya pengen lihat ikan nila saya itu asik kalau dilihat itulah. Nah ini teman-teman tidak usah khawatir. Justru ikan nila yang sering berada di dasar kolam atau berada di tengah-tengah kolam, tengah-tengah air, ini menandakan air itu bagus. Air itu bagus berarti menandakan air ini banyak oksigen yang terlarut. Nah, kalau ikannya ini di atas megap-megap, nah ini menunjukkan ikan ini kekurangan oksigen, sehingga dia akan berusaha mencari oksigen baru dari udara. Jadi itu yang pertama ya teman-teman. Kalau teman-teman ini punya ikan nila atau ikan-ikan yang lain lah, apapun itu, di saat jarang muncul ke permukaan, ini pertanda bahwa kolam teman-teman semuanya itu sudah banyak oksigen yang terlarut. Jadi tidak perlu khawatir. Nah, namun demikian itu tidak semudah yang kita bayangkan biar kita memiliki kolam yang seperti itu. Nah, caranya ya tentu harus memiliki beberapa penunjang biar banyak oksigen yang terlarut, misalkan seperti filter, misalkan seperti aerator dan seterusnya. Atau terkadang memang banyak juga kolam yang banyak oksigen terlarutnya namun tidak memakai aerator. Di sini mereka menggunakan beberapa tanaman air ya, tanaman air. Dan tanaman air ini yang bagus saya sarankan itu yang daunnya kecil-kecil seperti mata lele, azolla, wolvia dan seterusnya lah. Ini bisa menjadikan penambahan oksigen yang terlarut di dalam kolam. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan pertama sudah paham ya teman-teman. Jadi jangan panik lagi, jangan resah kalau gulita, jangan kemudian pikiran itu terbang kemana-mana. Pokoknya kalau ikan sering di dasar kolam, lalu ternyata ikan yang itu tidak mati, berarti kolam Anda, kolam teman-teman semuanya itu banyak oksigen yang terlarut. Yang nomor dua, kenapa ikan ini sebaliknya, kenapa ikan selalu naik ke permukaan? Nah ini perlu diketahui juga. Nah, ikan yang sering naik ke permukaan, tadi sudah saya ulas sedikit, ini menunjukkan ikan ini kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen. Nah kekurangan oksigen ini disebabkan oleh banyak hal ya. Yang pertama dikarenakan memang tidak ada penambahan bantuan oksigen, seperti halnya siklus udara yang masuk ya, seperti halnya aerator, filter itu tidak digunakan sama sekali. Lalu kemudian banyaknya plankton kalau terlalu banyak, teman-teman harus paham juga. Plankton yang terlalu banyak, misalkan plankton fitoplankton yang sejenis lumut-lumutan itu, kayak lumut kecil-kecil kayak tumbuhan, dia terlalu banyak, pekat sekali airnya ya. Kalau kita serok pakai tangan nempel semua di sini, ini tidak bagus juga. Ini menjadikan
air ini kekurangan oksigen atau kolam ini menjadi kekurangan oksigen, atau banyak hal penyebab lainnya yang menjadikan kolam ini menjadi kurang oksigen. Seperti halnya kepadatan tebar yang tidak karu-karuan ini juga menyebabkan oksigen ini jadi sangat minim. Kenapa begitu? Ya karena oksigen yang tersedia ini akan menjadi rebutan. Logikanya seperti inilah. Kalau kita memiliki nasi 1 piring, kalau kita makan untuk 1 orang, maka kita akan kenyang. Namun kalau 1 piring ini dibagi menjadi 5 orang, ya hanya nggak kenyang, ya nggak kenyang. Jadi hanya dapat sedapatnya saja. Kira-kira oksigen pun begitu. Yang harusnya jatah misalkan untuk 3 ekor, kemudian dibagi untuk 50 ekor, tentu dapatnya sedikit-sedikit, akhirnya megap-megap. Nah, ini apalagi di saat kondisi itu malam hari. Malam hari ini sangat rawan ya, malam hari sangat rawan. Kalau teman-teman pengen tahu yang sebetulnya oksigen itu banyak atau tidak, itu bisa dicek malam hari. Kadang siang hari ini seperti masih normal ya, kolam ikan masih normal, masih lincah. Namun di malam hari yang sudah larut, misalkan di atas jam 10 malam, ini biasanya ikan kebanyakan dia megam-megam. Walaupun siangnya itu oke, siangnya itu seger-seger, ini seringkali di malam hari itu megam-megam. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya karena seperti ini. Itu terkadang bisa dikarenakan karena suhu yang menurun, terlalu dingin ya, terlalu dingin itu menjadikan oksigen itu berkurang. Terus kemudian adanya uapan gas dari dasar kolam, yang bersumber dari sisa-sisa pakan yang tidak terurai. Ini gasnya ini akan naik. Berbeda dengan di siang hari, itu memang karena kan terbantu oleh cahaya matahari, suhunya pun agak hangat ya. Jadi gas ini tidak terlalu berpengaruh sekali di siang hari. Juga di malam hari ini tanaman air yang mungkin terlalu banyak tanaman air di kolam. Makanya saya menyarankan teman-teman, kalau kita menambahkan tanaman air di kolam beton ya khususnya, ini jangan terlalu banyak, apalagi sampai lebih dari 50%. Ini bahaya. Karena seperti ini, tanaman air ya, apapun itu jenisnya, kalau di malam hari dia itu juga salah satu penyebab menjadi kurangnya oksigen. Artinya dia juga butuh oksigen. Jadi berebut dengan ikan lah oksigennya. Jadi tanaman ini butuh oksigen, ikannya butuh oksigen, tambah plankton yang ada di kolam butuh oksigen. Semuanya butuh oksigen. Jadi lebih terbagi lagi. Jadi lebih minim lagi oksigen yang tersedia. Caranya bagaimana? Caranya kita harus mengatur tanaman air ini jangan terlalu banyak. Tapi tidak ada tanaman air pun juga kurang baik. Kenapa? Karena di siang hari ini oksigen. Di siang hari ini tanaman air itu bisa menghasilkan oksigen. Namun oksigen yang dihasilkan dari tanaman air ini kebanyakan hanya di permukaan. Kalau di dalam ini biasanya sih tidak terpengaruh sekali oleh tanaman air. Jadi tanaman air ini memang mensuplai oksigen di waktu siang hari khususnya itu lebih banyak di pertengahan sampai ke permukaan air. Lalu kemudian apa lagi ya yang menjadikan suplai oksigen ini kurang di kolam? Nah, itu karena banyaknya kotoran yang disebabkan oleh kotoran itu sendiri, kemudian sisa-sisa pakan. Ya, kemudian penggunaan aerator yang kurang. Nah, saya dulu pernah menyarankan di dalam video-video saya sebelumnya, kalau misalkan kita menggunakan aerator atau filter itu tidak bisa 24 jam, saya menyarankan pilihlah di waktu malam hari saja. Karena di waktu malam hari inilah yang sangat dibutuhkan untuk suplai oksigen. Kalau di siang hari ya karena juga terbantu oleh cahaya matahari ini membantu juga, dan suhunya pun kalau siang hari ini lumayan hangat gitu. Jadi kemudian yang menjadi penyebab berikutnya
yang menjadikan ikan ini kekurangan oksigen ya. Kekurangan oksigen itu adalah air yang sudah tidak bagus. Air yang sudah tidak bagus, yang keruh ya. Keruh disebabkan karena banyak hal. Ya, misalkan karena seperti tadi kotoran ikan, kemudian ya pokoknya air ini sudah terlalu keruh. Ini harus cepat-cepat ditanggulangi. Solusi untuk semuanya, untuk kekurangan oksigen ini adalah yang pertama, gunakan aerator atau filter ya, agar agar oksigen itu selalu tersedia. Jadi walaupun aerator ini bukan supplier oksigen, tapi aerator ini menyuplai udara ke dalam air, sehingga dari udara yang bertemu dengan air nanti akan terciptalah gelembung-gelembung oksigen. Atau dengan filter pompa air yang seperti banyak dijual-jual di toko-toko perikanan, toko-toko ikan. Lalu kemudian pembersihan kolam, pembersihan amoniak. Jadi kolam ini harus memiliki jadwal rutin untuk dibersihkan. Misalkan sebulan sekali, atau kalau memang biasanya ikannya banyak, ini tidak sampai sebulan kita lihat kondisi air. Kalau sudah terlalu pekat, ya ini perlu dikuras. Memang saya pernah mengatakan hijaunya air ini adalah hijau plankton. Namun kalau terlalu pekat, terlalu kental ini juga bahaya, menjadikan khususnya di malam hari ini suplai oksigen ini berkurang ya. Mohon maaf. Lalu kemudian solusi berikutnya agar oksigen ini tetap bagus di dalam air adalah kita menambahkan seperti mikroorganisme lokal. Penambahan itu dengan cara misalkan menambahkan M4 ya, seperti kemarin yang larutan saya buat. Ini kan bisa mengurai sisa-sisa pakan, sehingga sisa pakan ini tidak sempat menjadi amoniak atau racun, sehingga menjadi bahkan bisa menjadi pakan alami untuk ikan. Jadi itulah teman-teman semua, mudah-mudahan ini bisa memberi pencerahan untuk kita semuanya. Sekali lagi, semua itu ada solusinya, semua itu ada jalan keluarnya. Teman-teman semua, mudah-mudahan ini ada manfaatnya, bisa menginspirasi kita semuanya. Dan sekali lagi, nanti bagi yang belum paham atau masih mengganjal dalam hati sanubari, bisa nanti kita saling balas tanya jawab di komentar, atau bisa juga tanya jawab di grup WhatsApp yang sudah saya buat. Oke, terima kasih. Salam berbagi cerita, berbagi kisah kebahagiaan, berbagi pengalaman, dan berbagi rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.